Halo teman-teman, kembali lagi di channel Beta Punya. Pada video kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk melihat bagaimana suasana di pedesaan yang sangat sangat mengesankan mungkin ya, atau sangat membahagiakan bagi kita orang kota yang tidak pernah lihat sesuatu yang hijau-hijau seperti ini. Nah, ini adalah suasana di desa atau Nagari Halaban, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Banyak orang berpikir kalau suasana pedesaan seperti ini pasti identik dengan Pulau Jawa kan? Padahal suasana pedesaan seperti ini itu bukan hanya di Pulau Jawa saja. Bisa juga ada di Sulawesi, Sumatera, di pulau-pulau lain di Indonesia. Tuh sapi Mas Pati dulu tuh. Nah, ini kita lagi ngelihat sapi. Sapi ini ada dua. Bingung juga aku nih mau cerita apa di video kali ini. Yang jelas kalian nonton aja lah ya kan. Nah, jadi ini sapi ada dua. Dulunya sapi ini punya bocil yang baju putih tuh, dia yang punya. Cuma karena bocil baju putih tuh dia bangun rumah, terus duitnya kurang, maka sapi yang tadi tuh dijual. Seperti itu ceritanya guys. Sapinya dijual, terus uangnya dibikin untuk lantai rumahnya. Nah, jadilah sapi tadi tuh jadi lantai rumah. Nah, status sapi itu sekarang bukan punya si bocil tuh, tapi sudah beralih tangan ke saudara yang lain. Nah, ini ketika di jalan, bocil satu itu ketemu sama datuk dan neneknya yang mau pergi ke ladang. Cuma karena lokasinya jauh, jadi si bocil dilarang ikut sama neneknya. Takut nanti ketika dia pulang, dia kelelahan, seperti itu. Sambil berjalan-jalan, kami tidak sengaja nih ketemu nih tembok-tembok. Kami pikir ini adalah tembok penjara atau tembok Cina. Aku juga berpikir kok bisa ya ada tembok Cina di Sumatera Barat. Setelah kami ikuti, kami telusuri pelan-pelan nih, tembok ini kok nggak ada ujungnya gitu kan. Tapi di dalam tuh ada macam rumah-rumah, terus ada juga bangunan terbengkalai. Terus kami berpikirlah, kayaknya nih proyek pemerintah ini yang terbengkalai. Memang lah. Indonesia tuh memang begitu, mampu membuat tapi tidak mampu merawat. Awalnya aku berpikir seperti itu. Setelah aku jalani lagi, ternyata ada pintunya teman-teman. Kami coba-cobalah masuk. Siapa tahu dilarang kan? Oh, ternyata tidak dilarang. Pas kami masuk, bagusnya di dalamnya nih. Ada rumah-rumahnya, habis itu hijau-hijau. Pokoknya suasananya tuh macam di luar negeri lah. Tapi ini bukan di luar negeri nih sebetulnya. Ini nih masih di Indonesia juga. Terus udah sengaja ketemu sama kucing, kurekam lah dia. Nah, nih kulihat-lihat begini kan. Hijaunya. Tak lama aku lihat lagi. Ada rupanya bapak-bapak di situ kerja. Aku cobalah tengok ke dalam. Oh, sapi, ternyata banyak betul sapi di sini. Baru ku bilang, ini ada gentong-gentong lagi nih. Apa lagi udah gentong-gentong ditaruh di luar nih. Padahal aku juga berpikir jangan-jangan ini gentong untuk pakan fermentasi. Ternyata bukan teman-teman. Itu gentong isinya konsentrat buat campuran makan si sapi-sapi yang di sini. Capek juga aku cerita nih kayak gini nih. Nah, aku lanjutkan lah ya. Nah, ternyata itu rumah tingkat bukan punya proyek pemerintah, tapi ini punya perorangan. Dan peternakan sapi ini sebetulnya lagi dalam proses pembangunan. Cuma bagaimana ceritanya, ini prosesnya sampai segini dulu, seperti itu. Nah, waktu aku di peternakan ini, aku nggak ketemu sama pemilik dari peternakan ini. Jadi aku cuma ketemu sama bapak petugas yang ngurusi pakan sapi ini. Nah, kurang lebih jumlah sapi di dalam nih sekitar belasan ekor. Yang jelas ini sapi bukan penghasil susu, tapi ini sapi-sapi pedaging, seperti itu. Nah, di sini mereka kasih makan bukan rumput-rumput yang sembarangan ya, atau rumput-rumput liar yang disabit seperti itu. Enggak, yang jelas ini rumput-rumput yang ada di sekitar kandang itu. Kalau nggak salah ceritanya begitu. Nah, terus itu ada mesin warna kuning, itu mesin gunanya untuk mencacah rumput. Nah, kalian lihat itu kan ada motor Via roda 3, di atasnya ada rumput kan. Nah, itulah rumput-rumput yang nanti dicacah pakai mesin tuh. Nah, ditumpuk-tumpuk begini, disimpan dalam karung, terus nanti
dicampur sama konsentrat yang ada di gentong-gentong nih, baru dorang kasih makan sama sapi yang ada di dalam tuh. Kayak gitu ceritanya. Sebetulnya ini ceritanya menurutku aja sih, nggak tahu cerita ini betul atau bohong. Yang jelas ini kira-kira menurutku aja. Soalnya aku mau tanya, kita agak susah-susah juga karena dorang nih cerita pakai dialek bahasa Minang, jadi begitu. Jadi kita lah yang menyesuaikan kan, begitu kan. Nah, terus inilah akhir dari video kami. Karena ndak ketemu sama pemiliknya, pergilah aku pulang. Mau kayak apa lagi, kita mau interview, mau siapa di interview, terus kita mau tanya sama bapak petugas yang tadi tuh ngurusin pakan sapi, dia juga lah cuma taunya kerja kan. Mau kita tanya lebih lanjut, nanti dikira kita ganggu kerjanya. Jadi ya pulang aja lah sudah aku. Jadi kayak gitu tadi ceritanya. Nah, kalau misalnya kamu atau kalian suka sama video ini, jangan lupa kau subscribe. Soalnya aku nih butuh subscribe. Kalau ndak begitu, kayak apa lagi aku mau bercerita ya kan? Nah ini aku lagi gendong bocil ini. Nah, jadi gitu dulu ya teman-teman ceritaku kali ini. Semoga cerita ini menghibur dan menyenangkan hati kalian. Kalau memang tidak menghibur, tolong tertawalah ya di kolom komentar. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.